أن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat segala kesulitan, ujian, musibah dalam kehidupan kita, menutup segala kekurangan aib kita, dan أن الله يقضي حاجاتنا وحاجتكم ويقضي نياتنا ونياتكم ونيات الحاضرين ونيات الحاضرات من نياتهم الصالحة من خيرات الدنيا والآخرة، دافع لكل شر جالب لكل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك Ya Arhamar Rahimin. Amin. Allahumma amin. Ini kalau ada jahe anget enak kayaknya ya. Asik. Kode. Di kode ini. Jangan manis-manis, tapi enggak ada manis. Kalau ada susu jahe lebih enak memang. Tapi tidak manis tentunya. Kalau susu malah tanpa gula. Baik. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Permata Presiden, GPR, Geraha Permata Presiden. Kemarin saya di Geraha Permata Alam. Ini GPR sama GPA itu ya. Kebetulan kemarin kita di GPA, Geraha Permata Alam. Sekarang di Geraha Permata Presiden. Karangploso. Ini itu kecamatan Karangploso, ini kecamatan Pakis. Segenap hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Di petang yang berbahagia malam hari ini, tanggal berapa sekarang mudahan? 23 Oktober bertepatan dengan 23 Oktober bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Oke. Kabarnya bagaimana? Sehat semuanya. Oh, yang penting sehat walafiat yang sekarang ya. Semoga semua diberikan kesehatan, afa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fi dini wad dunya wal akhirah. Baik. Ini kita mengkaji apa Pak malam hari ini? Ngaji apa kira-kira enaknya?
Pertama, masjid ini, desain masjid ini apa? Apa desain apa? Kalau bangunan Indonesia, bangunan Jawa lah lokal itu joglo gitu ya. Joglo, desainnya joglo. Ini joglo enggak? Enggak joglo. Berarti enggak desain bangunan Jawa. Oke, bangunan mana? Bangunan kotak. Minimalis, oke, minimalis ya, minimalis, minim kotak tok wis ada desainnya. Enggak, maksudnya coba kita pergi ke daerah lain, mungkin ada masjid yang modelnya panggung gitu ya, panggung, nggak naik ke atas, gitu ya. Desainnya panggung. Ya kalau kita ke, ya katakan ke Eropa, ke Turki, ya begitulah masjid-masjid di Turki, desainnya emang begitu, bentuk menaranya ya begitu, bentuk kubahnya juga begitu. Minaret Turkis sama dom Turki itu memang itu menjadi ciri khasnya. Oke. Yang ingin Habib sampaikan adalah silahkan bangunan dengan berbagai macam bentuk ya. Bentuk bisa berubah-ubah, bentuk bisa berbeda-beda, desain berganti macam-macam. Tetapi bahan dasar raw materialnya adalah ya batu, ya semen, ya pasir, ya besi dan lain sebagainya. Raw materialnya gitu kan. Kemudian setelah itu juga ada ornamen-ornamen gitu kan, pendukung yang itu nanti memberikan bentuk yang berbeda antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Ornamen satu masjid dengan ornamen masjid lainnya. Berganti-ganti rupa dan desain, tetapi raw materialnya kurang lebih sama. Itu ya. Ini sepakat? Bisa dipahami? Logika ini masuk? Oke, begitu pula ketika kita beragama Islam dan beribadah, raw material ibadah kita berasal dari Al-Quran, berasal dari Al-Hadis, berasal dari Al-Ijma', konsensus kesepakatan para ulama, kemudian Al-Qiyas, analogi. Ini raw materialnya. Ini bahan dasar, bahan utamanya. Tapi kemudian ada ornamen-ornamen, ada metode-metode, ada manhaj, ada pendekatan-pendekatan akademik dan ilmiah yang kemudian melahirkan bentuk ibadah yang berbeda-beda. Maka kita diperkenalkan dengan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Raw materialnya sama, tapi kemudian metode, manhaj, pendekatan akademik ilmiah masing-masing madhab yang itu kemudian membedakan cara beribadah satu madhab dengan madhab yang lainnya. Logikanya masuk? Iya, jadi nggak perlu ngotot bahwa masjid yang benar ini yuk, Masjid Al-Ikhlas GPR ini. Selain masjid ini, bukan masjid. Nggak perlu begitu ya. Nggak perlu begitu ya. Nggak perlu merasa ini paling masjid. Yang lain juga masjid, walaupun desainnya berbeda. Sampai di sini masuk? Masuk logikanya? Begitu pula cara beragama. Begitu pula cara beramal ibadah. Begitu pula amal praktek ibadah kita. Kalau ketemu desain masjid berbeda-beda, ornamen berbeda-beda, santai aja. Raw materialnya sama. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa diterima? Oke, kalimat yang ingin saya sampaikan di penghujung paragraf ini, the nature is fair enough. Alam ini fair dan adil.
Kalau fokus ngurusin ibadah orang, suatu saat akan datang masanya ibadahmu akan diurusi sama orang lain. Kalau sibuk ngejudge, menghakimi ibadah orang lain, akan datang waktunya dirimu akan dihakimi oleh orang. Bahasa gampangnya sih karma berlaku. Tapi bahasa kerennya supaya jadi quotes for today dan bisa di-upload di story. Ganti lebih keren dikit ya. The nature is fair enough. Alam semesta itu adil. Nah, alam semesta ini adil, jangan khawatir. Manusia silahkan deh tebang-tebangin aja tuh pohon-pohon, tebang-tebangin aja tuh hutan, bangun-bangun aja perumahan sembarangan. Nanti yang menuai kerusakan alam siapa? Manusia sendiri. Yang kebanjiran siapa? Sendiri. Yang terdampak pemanasan global siapa? Manusia. Padahal itu juga ya gara-gara manusia sendiri. Zaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad. Kerusakan itu muncul dan tampak fil bahri wal bar, di laut dan di daratan. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Oke, ini sebagai paragraf pembuka. Sebelum lebih lanjut, ada yang dipertanyakan? Kan ditanyain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Satu. Yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Komplit ini dua. Oh, ini dark. Yang ini milky white. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini disingkirkan aja. Saya khawatir merek ini jadi iklan di media sosial. Singkirkan. Bukan mereknya umat Islam kok. Gak usah ditambahin. Kalau punya umat Islam boleh ditambahin. Ya, non Muslim. No. Oke, paragraf kedua yang ingin harus sampaikan. Ada yang punya bayi di sini? Bayi barusan lahir anaknya. 3 bulan berjalan, alhamdulillah. Sinten marek. 2 orang, alhamdulillah, mabruk ya. Semoga dijadikan putra putri anak keturunan yang saleh dan saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa, negara dan agama. Senang, bahagia. Tentu yang punya putra putri bayi menjadi senang dan bahagia. Paman-pamannya, keluarganya, kerabatnya, kalau punya keponakan baru, anggota keluarga baru, senang dan bahagia. Bahkan level tetangga aja ya. Ada tetangga yang punya anak, punya bayi, merasa senang dan merasa bahagia. Bentuk senang, bentuk bahagia itu jadi sesama tetangga ngerti. Tahu kan, ini punya anak. Karena sebetulnya ikut senang, ikut bahagia. Itu juga punya anak. Sampai tahu kenapa? Care, peduli. Karena ikut senang dan ikut bahagia. Kadang ikut nengokin. Gimana bayinya? Dikasih nama siapa? Wajahnya mirip kamu apa mirip emaknya? Gitu kan? Karena bahagia, senang, care dan perhatian. Kadang-kadang ibu-ibu gitu kan? Ya ikut nengok, nyambangi sambil bawa hadiah. Betul? Dihadiahin nggak kemarin? Dihadiahin gitu kan? Dihadiahin nggak sama tetangga-tetangga? Dihadiahin. Apaan? Banyak. Banyak. Apa itu banyak itu? Apa macam-macam itu coba? Ada bedak bayi, ada sabuk bayi, peralatan-peralatan bayi gitu ya, kira-kira. Ada popo, ada pakaian bayi, gitu kan? Ada kadang-kadang masih tempat tidur yang kecil, bantal-bantal kecil gitu kan? Kenapa? Karena tetangga sekeliling ikut merasa senang dan ikut merasa bahagia. Padahal anak tetangga.
Hadirin hadirat, maka ini bulan Rabiul Awal disebut dengan bulan Maulid. Ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dan kalau ada bayi Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan ini, bahagia apa enggak? Gitu ya. Saya pakai logika itu aja deh. Bayimu sendiri engkau bahagia. Bayi keluarga ponakan, anggota keluarga baru, bahagia. Bayi tetangga, bahagia. Nah, kalau lantas bulan Nabi Muhammad dilahirkan, yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk rahmatnya umat Islam, tapi alam semesta, alamin. Rahmat alam semesta. Rahmat kasih sayang Allah untuk alam semesta. Gak hanya di alam dunia, tapi itu merupakan kasih sayang Allah di alam barzakh sampai alam akhirat. Gak bahagia? Gak senang? Hatimu flat? Ada apa dengan hatimu? Bayi tetangga bahagia. Anggota keluarga baru bahagia. Anakmu bahagia. Bayi Nabi Muhammad enggak bahagia. Lu normal enggak sih? Gitu aja kan? Lu normal enggak sih? Normal. Normal. Kalau dalam usul fikih, konstruksi membangun hukum Islam, dalil nakli, dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang berpindah dari generasi ke generasi, yaitu Al-Quran, Al-Hadith, Al-Ijma' Al-Qiyas, itu Al-Nakli. Ada dalil akli, pakai otakmu aja, akalmu. Bayi tetangga senang bahagia sampai ngasih-ngasih hadiah. Bagus kan? Bagus sekali. Keluarga anggota baru dikasih hadiah karena bahagia. Anak sendiri juga bahagia. Ini bayi Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan ini. Senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Ngeluarin apaan bahagia? Logik akalnya masuk. Kalau saya pribadi, ya saya bahagia dong. Bayi manusia biasa bahagia, Nabi Muhammad enggak bahagia. Aneh. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi." Tidak beriman di antara kalian. Kalian enggak beriman sampai aku menjadi sosok yang paling dicintai. La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi. Tidak beriman kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dicintai. Min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Wa waladihi, dan daripada anak-anaknya. Wa malihi, dan dari harta kekayaan yang ia miliki. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada. Seluruh manusia yang ada, harta kekayaan yang ada, putra-putri anak yang ada, bahkan dirinya sendiri, ini prioritas selanjutnya dan prioritas utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lebih cinta dirimu, ahabbu ilaika aktsar minan nas." Aku cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi seluruh manusia. Wa malihi ya Rasulullah, dan wa mali ya Rasulullah, dan aku lebih cinta dirimu dari seluruh hartaku yang aku miliki. Wa auladi ya Rasulullah, dan aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah daripada anak-anak dan keluarga. Tetapi kalau diriku, rasa-rasanya aku lebih cinta pada diriku sendiri daripada dirimu ya Rasulullah. Pak,
Ini Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab. Jujur, apa adanya. Ya memang begitu. Semuanya beliau nomor 2 kan. Rasulullah lebih dipilih. Lebih dicintai. Tapi kalau perbandingannya dirinya dengan Rasulullah, Umar katakan, lebih cinta diriku daripada dirimu. Ini Umar bin Khattab. Terus terang, jujur. Tidak abang-abang lambi. Ini kira abang-abang lambi. Sebab itu Umar tidak. Kata Rasulullah SAW, Rasul maka mengulang lagi. Maka Rasulullah kemudian mengulang. La yu'minu ahadukum. Rasul ulangi lagi. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi. Enggak beriman. Tidak beriman. Sampai aku menjadi sosok yang paling ingin dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab terdiam. Terdiam merasakan dan menanamkan hadis ini pada dirinya. Kemudian mengatakan, Al-ana ya Rasulullah ahabbu ilaika akthar min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, aku lebih cinta kepadamu daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW, Al-ana ya Umar, Al-an. Sekarang wahai Umar bin Khattab, sekarang iman sempurna. Oke, ini beberapa hal yang Habib sampaikan sebagai kajian pada malam hari ini. Cukup? Ada pertanyaan? Oh, silahkan. Salam. Nah. Belum bisa menangkap. Oke. Salah satu riwayat hadis yang itu sebetulnya disebutkan dalam salah satu kubahan syair Maulid ya. Kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Kuntu aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalun nabiyyin, nabi pertama fil khalqi yang diciptakan. Wa akhirahum fil ba'ats, dan aku nabi terakhir yang diutus, dimunculkan di alam dunia. Oke, teks riwayat hadisnya bisa dipahami dulu. Baru setelah kita breakdown. Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Aku diciptakan sebagai nabi pertama kali. Tetapi aku diutus ke alam dunia sebagai nabi yang terakhir. Belum jelas? Belum, memang belum jelas. Karena gitu kan, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau berkata kepada Rasulullah, "Akhbirni awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku apa sih makhluk yang pertama kali Allah ciptakan?" Akhbirni an awwali syai' khalaqahu Allah. Kabari kepadaku ya Rasulullah hal pertama yang Allah ciptakan qabla al-asya', sebelum hal-hal yang lain. Sang Khalik huwa Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah makhluk, itu ya. Sang Khalik satu, huwa Allah. Hanya Allah yang Khaliq, sang pencipta. Selain Allah makhluk. Malaikat makhluk, surga makhluk, neraka makhluk.
Alam akhirat makhluk, alam barzakh makhluk, alam dunia makhluk, alam rahim makhluk, alam ruh makhluk, semuanya makhluk kecuali Allah sang Khaliq. Nah, ketika belum ada makhluk apapun, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan? Itu yang ditanyakan Jabir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha sungguh. Beneran nih, inna sungguh, sesungguhnya, beneran, inna sesungguhnya, beneran. Fungsi kalimat inna nafyu syak, menghilangkan keraguan. Kalau ada kalimat inna, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu ketika Allah sudah mencantumkan inna. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita milik Allah. Jangan ragu. Benar nggak sih kita ini milik Allah? Oh, kita ini milik Allah. Terserah Allah. Inna lillah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sungguh Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah. Beneran nih. Allah yang perintahkan untuk menyampaikan amanah. Apa tenan? Loh, ada innanya tuh jangan ragu, beneran ini Allah perintahkan begitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat senantiasa melantunkan salawat. Yusallun fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris kata kerja verb ing, continuous tense. Dari waktu ke waktu sedang senantiasa. Allah dan malaikatnya senantiasa dari waktu ke waktu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pakai inna depannya. Beneran, sungguh. Jangan ragu. Itu fungsi kalimat inna. Maka mempelajari Al-Quran dan hadis dan mempelajari agama harus belajar bahasa Arab. Harus ya, harus. Sebentar, ini belum terbaca. Innallaha khalaqa qabla al-asya' dulu. Innallaha khalaqa qabla al-asya'. Sungguh Allah Ta'ala, jangan ragu nih, beneran. Innallaha, sungguhnya Allah khalaqa qabla al-asya'. Allah ciptakan sebelum segala sesuatu apapun itu. Nura nabika Muhammad. Cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya itu Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanya tenan apa ngetes? Ini tanya tenan apa ngetes? Innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyya Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu yang lain-lain. Terciptanya sebagai nur cahaya Nabi Muhammad, dan semenjak tercipta sebagai nur itu sudah tercipta sebagai nabi dan rasul. Maka beliau nabi dan rasul yang pertama, karena semenjak diciptakan pertama kali sebagai nur cahaya Nabi Muhammad, itu sekalian memang nabi dan rasul. Penciptaannya pertama. Tapi nanti fil ba'ats diutus ke alam dunia terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Kira-kira begitu. Kalau tadi katanya ada tambahan. Katanya ya nggak apa-apa. Oke. Emang belajar itu proses. Belajar itu proses. Hari ini belum ketemu, besok ketemu, besok lagi ketemu, besok lagi ketemu, gitu kan? Memang ilmu itu luas. Kalau hari ini belum ketemu bukan berarti nggak ada.
Kalau sekarang nggak ada, berarti belum ketemu. Maka never stop learning because life is never stop teaching. Waduh kekinian. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Because life is never stop teaching. Karena kehidupan tidak akan pernah berhenti memberikan kamu belajar. Kalau enggak belajar seperti ini, lebih enak begini. Belajar yang begini menjadi bekal menjalani kehidupan. Itu enak. Hidup dengan cahaya ilmu. Tapi kalau enggak mau, maka terpaksa kehidupan yang memberikan kamu pelajaran hidup. Dan itu pahit. Anda harus berjalan dalam kegelapan, tersandung, kepentok, kejedot, baru ngerti. Oh iya. Sudah dulu, terpaksa. Melo. Lebih baik dari awal belajar, jadi tahu arahnya. Ada cahaya yang menerangi hidup. Tahu kapan ke kanan, tahu kapan ke kiri. Tapi kalau nggak mau belajar, hidup akan memaksamu belajar dari kehidupan. Sandung dulu, jatuh dulu, kejedot dulu. Baru dapat pelajaran. Pilih yang mana? Belajar hidup atau diberi pelajaran oleh hidup? Pilih yang mana? Dan ini berlaku di manapun. Hidup sehari-hari, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi. Baik, sudah cukup? Ada tanya lagi, monggo silakan. Berubahnya kan? Jenengan mencintai istri enggak? Cinta sama istri enggak? Cinta sama putra-putri enggak? Cinta. Lah bentuk cinta itu bagaimana kepada mereka? Bentuk kan, ini ngomong bentuk kan. Ungkapan cinta kan macam-macam, Pak. Ada yang tipikalnya romantis. Maka memberikan coklat dan bunga. Bentuk cinta kan? Kalau bahasa anak sekarang, love language. Bahasa cintanya bagaimana? Oh. Bentuk cinta itu bagaimana? Itu love language namanya. Love language. Bahasa cintamu bagaimana? Macam-macam kan? Ada yang love language-nya adalah gift. Suka memberi. Ngasih bunga. Ya kan? Ngasih bunga. Ngasih permen, coklat. Ngasih kue yang so sweet. Kan? Emang bahasa cintanya memberi. Bahasa cintanya memberi. Maka ada yang punya acara maulid. Panggil orang-orang tetangga. Kemudian ketika pulang, semua yang hadir itu dibekali sembako. Sembako, beras, gula, minyak goreng, berambang, bawang. Seriously, kenapa? Love language-nya adalah gift. Love language-nya adalah memberi. Maka semua yang hadir diberi. Dan ini saya alami sendiri. Dan orangnya adalah tinggal di Pasar Gadang. Pasar Gadang. Orang pasar. Orang pasar, mohon maaf. Orang pasar. Pasar Gadang. Orang pasar, Pak. Yang kerjanya di Gadang itu. Mobilnya Kijang Super. Tahun 90-an. Saya sampai malu. Saya ini di perumahan. Orang perumahan. Mobilnya Pajero, Fortuner. Mulai nabi nasi kotak. Waduh. Bentuk cinta kan? Love language. Ada yang gift, ada yang memberi. Ada yang kata-kata. Ada yang kata-kata. Ada yang suka berkata-kata manis. Omongannya enak, manis memuja-muji. Waduh. Bu, alangkah cantiknya kau pagi ini. Kan begitu. Waduh. Pantes, Bu, kalau pakai baju yang ini kelihatan lebih. Love language-nya adalah kata. Maka ya kata-kata anta syamsun anta badrun, kata-kata. Love language-nya kata.
Ada yang love language-nya adalah selalu ada dan menemani. Tidak banyak kata, nggak banyak hadiah, tetapi selalu ada di saat suka dan duka. Selalu ada. Love language-nya selalu ada. Ready. Suami siaga. Oh, bahasa gitu ya. Suami siaga. Itu love language sebetulnya. Itu bahasa cinta. Maka ada yang hobinya, senangnya umrah, kemudian ziarah Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, Ar-Rawdah. Kenapa? Karena love language-nya adalah kedekatan dan selalu ada bersamanya. Pak tanya love language kan? Ini bentuk-bentuk love language dan ini universal. Selama kau punya cinta. Kalau tidak cinta, kalau tidak cinta, hadiah enggak, kata-kata enggak, siaga juga enggak. Flat, datar, dingin, enggak ada rasa apa-apa. Maka malam Jumat juga dingin, enggak ada apa-apa. Inilah language, bahasa cinta. Manduk-manduk ini. Bahasa cinta. Sudah ada? Monggo dia. Siapa yang ada? Belum. Pertanyaan atau mau ada? Pertanyaan. Kirain mau ada. Sudah ada dia tanya. Ya khair. Tolong. Ya. Ente yang lebih tua jawab. Ini pertanyaan ABG loh, anak baru gede loh. Jadi ada mengatakan dari mata jatuh ke hati gitu ya. Cinta itu dari mata jatuh ke hati. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, ya, itulah cinta yang dangkal. Kalimatnya, cinta yang dangkal. Cinta yang rendah. Cinta yang sedikit. Cinta yang akan cepat pudar. Cinta yang akan cepat pudar. Kenapa? Karena cinta yang harus menggunakan panca indera. Harus melihat, harus mendengar, harus merasa. Ya, normal. Tapi itu cinta yang dosisnya rendah, dosisnya sedikit. Cinta yang akan pudar. Cinta yang tak akan pudar, cinta yang tanpa alasan, tanpa kata-kata, tanpa logika. Hanya rasa. Pak, Bu, ketika marah, kemudian Anda mampu melampiaskan amarah Anda, itu kemarahan yang dosisnya tidak terlalu tinggi. Tapi kemarahan pegel, kesel, sampai nggak bisa muntah, nggak bisa marah. Ini sudah kemarahan yang overdosis. Jelas? Jelas. Cinta itu bahagia. Tapi ketika cinta berlinang air mata, berarti cinta yang sudah dosisnya tinggi. Karena melewati ukuran-ukuran kenormal. Pak. Kesel, tapi nggak bisa marah. Saking keselnya, saking marah itu sampai nggak bisa ngomong. Kenapa? Terlalu marah sehingga bisa diungkapkan. Terlalu cinta juga nggak bisa diungkapkan. Kadang sulit mengungkapkan apa yang ada di rasa. Kenapa? Kan sudah terlalu dalam rasa itu. Terlalu dalam merasa marah, terlalu dalam merasa benci, terlalu dalam merasa cinta. Yang terlalu dalam itu nggak bisa diungkap lagi. Kalau masih terukur dan terungkapkan, itu belum terlalu dalam. Maka kalau laki-laki gedap terus ngerayu-rayu, itu cinta yang kelas rendah.
Sebaliknya, perempuan lebih pandai diam dan tidak mengungkapkan cintanya. Kenapa? Karena perempuan punya rasa cinta yang lebih dalam daripada laki-laki. Betul? Betul. Jadi kalau dari mata turun hati cinta, ya cinta. Cinta dalam dosis tertentu. Cinta dalam dosis tertentu. Kita dengan Rasulullah bagaimana? Bisa cinta enggak? Kan kita enggak dengar, kan kita enggak lihat, kita enggak berjumpa. Lah iya. Disitulah kita kemudian mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya, lewat syariatnya, lewat sejarah sirah nabawiyahnya, lewat lantunan salawat dan lantunan maulid. Ini paling terakhir ya, terakhir sudah saya tutup. Maulid dan salawat adalah entertain, hiburan. Maulid dan salat itu entertainment, hiburan. Tapi hiburannya ulama, hiburannya orang soleh. Bukankah orang yang mencinta dia akan lebih berperasaan melo? Generasi dulu orang-orang jadul zaman dulu. Zaman dulu, yang pacarannya kudu pakai surat. Kalian pernah merasakan? Nunggu surat dari pacar tuh lama banget rasanya. Gitu ya. Ketika surat itu datang, senangnya luar biasa. Ke kamar dibuka, mesam ya. Betul ya? Kenapa itu terjadi? Karena ada rasa cinta. Dan rasa cinta itu pasti meluap-luap. Sehingga tampak lebay dan gak normal. Yang tidak jatuh cinta, laupo surat ngenteni kaya ngono. Itu kan? Betul ya? Ngapain terima surat kok sampai senang begitu? Kenapa tidak merasakan cinta? Ngapain? Baca surat kok cengar-cengir kayak orang gila. Kenapa mengatakan begitu? Karena tidak merasakan cinta. Dan cinta itu pasti berlebih, pasti meluap-luap. Dan itu normal dan wajar. Iya. Maka kemudian lagu-lagu yang best itu mesti lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta. Semenjak zaman Elia Kadam, zaman Rhoma Irama, sampai zaman sekarang Tulus, ya tetap lagunya temanya tema cinta. Betul ya? Nyanyi, melantunkan lagu, melantunkan syair cinta, melantunkan. Maka ada roman-roman, orang barat punya Romeo and Juliet, apa? Cinta. Di Timur Tengah, di Jazirah Arab ada 1001 malam, Kais dan Laila. Laila Majnun. Ada, gitu ya? Laila Majnun kan? Indonesia punya apa? Datuk Margis Siti Nurbaya gitu. Ramadan cinta. Itu cinta itu normal bagi siapapun. Oh, di Cina pun ada ya? Ah, iya. Itu normal gitu loh, normal. Maka kita ini kalau masih dengar lagu cinta, masih demen roman-roman cinta, ketahuilah masih hidup hatimu. Hatimu masih hidup. Musik lagu dalam dosis tertentu menghidupkan hatimu. Tapi kalau nggak demen roman, nggak demen cerita, nggak demen lagu, nggak ada, itu berarti hatimu flat, hatimu mati. Malam Jumat nggak ada arti sudah. Wah, aku nggak terima di malam Jumat ini. Oh ya.
Aha. Ah. Ya, ya, butuh waktu dan butuh proses. Ini keep learning ya, keep learning. Teruslah belajar. Insyaallah. Oke, terakhir, maulid dan salat itu entertainment ya. Maulid dan salat itu entertain, hiburan. Enggak ibadah-ibadah amat sebetulnya, hiburan. Itu gubahan syair. Dan itu esai. Esai. Allahumma isinya ungkapan rindu dan cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Untuk mengatakan, ya Allah, ampuni saya, masukkan ke surga. Kan bisa. Astaghfirullahaladzim, adkhilnil jannah. Selesai. Tapi kalau dilantunkan dengan Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukan calon penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Aku nggak kuat kalau masuk neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka berikanlah aku pintu taubat dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirun dzanbin azim. Karena sungguh engkau yang mengampuni segala dosa-dosa yang besar. Intinya kan, ya Allah, ampuni aku, masukin surga. Kan nggak seni, nggak cantik gitu kan, nggak cantik gitu kan, nggak nyeni kan, ampun aku masukin surga. Ya betul, makna yang diinginkan betul, tapi cara ngungkapnya itu nggak manis, nggak ono abang-abang lambe gitu loh. Ketika adzan itu dilantunkan dengan suara yang indah, nada yang enak, yang dengar juga, masya Allah, kan hati terbawa untuk memenuhi kan. Kalau adanya flat aja, suaranya nggak enak, flat, orang subuh-subuh, waduh keberbeken rere. Tapi kalau suaranya enak, waduh bangun subuh kan. Sebetulnya sama adzan gitu kan. Tapi yang satu pakai feel, pakai rasa, pakai estetika. Yang satu geradakan. Rasanya beda. Sama, ya Allah ampun dimasukin surga. Satu geradakan, satu estetik. Gitu kan? Masjid ini geradakan apa estetik? Nah iya, kan bisa dirasa tuh. Masjid yang estetik pun kita enak. Masjid geradakan ini ya. Ya tetap masjid. Masjid. Ya sama, itu entertain. Entertain, lebih estetik, tapi maknanya sama. Itu sejarah Rasulullah, itu puja-puji Rasulullah, tapi dengan cara yang art dan estetik. Kurang lebihnya begitu ya. Semoga jadi ilmu barakah manfaat, memberikan wawasan yang luas bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.